menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan mendasar, ini saya tujukan kepada orang tua kami, Pak Abdul Rahman. Saya melihat dari presentasi Bapak tadi, bahwa Bapak sudah memiliki angka kredit 70 lebih untuk PKB. Karena kan Bapak mau ke 4D ya, butuh PKB-nya 12, berarti berlebih. Yang mau saya tanyakan, selama ini kita kan berpedoman angka kredit itu Permenpan RB nomor 16 2009. Di situ sudah termaktub semua angka-angka kredit sesuai dengan kapasitas yang ingin kita capai. Sedangkan timbulnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini kan mematikan Permenpan RB nomor 16 tersebut. Jadi bagaimana kita menghitung angka kredit kita, baik itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau yang lainnya, dari mana acuan kita angka kreditnya per itemnya, Pak? Selama ini kan kita mengacu pada Permenpan RB nomor 16 itu gitu kan untuk kita guru. Jadi yang ke depan ini apakah ada item-item angka kreditnya, umpamanya membuat KTI atau makalah atau bahkan program pembelajaran kita sendiri untuk mengumpulkan kalau golongan mahir 12,5 angka kredit seperti itulah. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Haji Fakur untuk memberikan jawaban. Oke. Begini untuk PKB sampai saat ini kami atau kita itu sebenarnya belum mendapat penjelasan yang detail tentang PKB, bagaimana nanti itu aturan detailnya tentang PKB, karena Permen Pan RB nomor 16 tahun 2029 sudah dicabut ya, jadi nanti dicabut maka detailnya juga dicabut gitu kan. Detailnya nanti misal kalau PTK dapat 4, nanti ya ke depan tidak begitu lagi kan, dicabut kan. Pengembangan diri pelatihan 30 jam dapat 1, sekarang tidak begitu lagi karena itu sudah dicabut gitu kan. Nanti bagaimana detailnya kita belum tahu persis, nanti kita tunggu regulasi turunan gitu kan. Tetapi kalau dari tanya jawab format PDF tanya jawab dari Permenpan RB itu ternyata PKB itu tidak mendapatkan nilai tersendiri. Ini kata kuncinya. Jadi di sana ada yang tanya di sosialisasi itu, apakah angka kredit tentang PKB masih ada? Dijawab tidak ada, ya. Jadi angka PKB tidak ada lagi karena PKB itu sudah include menjadi tugas pokok guru gitu. Jadi tidak lagi nanti mendapatkan angka khusus. Cuma memang kalau ditinjau dari permen per KBKN itu masih kontradiksi ya. Di BKN mengatakan masih ada nanti angka kredit PKB, nanti disyaratkan ketika naik jabatan, tetapi di Permen Pan RB 123 angka kredit PKB itu tidak mendapatkan angka kredit tersendiri karena itu sudah include di dalam SKP ya. Jadi di SKP itu tugas pokok selain mengajar itu adalah PKB. Jika kan tugas pokok include maka dijelaskan tidak mendapatkan kredit tersendiri. Itu penjelasan di buku panduan tentang tanya jawab. Maka sebenarnya kita masih bingung juga ya, karena masih kontradiksi antara Permen Pan RB 123 dengan Per KBKN 11 tahun 2022. Maka kita tunggu saja bagaimana nanti secara detail kalau memang mendapat angka kredit sendiri bagaimana juknisnya kita masih belum tahu secara pasti Pak Heri ya. Itu jawaban saya. Mungkin bisa tambahkan sama Pak Giono. Baik, kalau saya boleh nambah, memang kita sebenarnya kalau saya
berpikir secara akademik, itu ada kontradiksi, Pak, antara tugas pokok guru dengan syarat kenaikan pangkat. Tugas pokok guru kan tidak ada meneliti, Pak. Beda dengan dosen. Walaupun kemarin ada yang menyampaikan salah satu tugas guru itu juga melakukan penelitian tindakan kelas. Itu kan hanya bagian kecil sebenarnya. Tidak secara real di dalam tugas pokok guru. Permen berapa itu yang tahun 2018, tugas pokok guru, itu tetap masih 5 yang paling inti. Tapi tuntutannya pada saat kita mau naik pangkat harus ada syarat penelitian. Nah, penelitian itu kan macam-macam itu. PKB yaitu bisa kita menulis di surat kabar, bisa di artikel, bisa PTK. PTK itu kan bagian dari PKB saja, salah satu. Oleh karena itu, kalau saya boleh menambahkan dari Pak Patur tadi, kita itu sekarang yang paling penting mencermati dengan baik penilaian yang ada di SKP. Mari kita sama-sama cermati poin-poin apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa berkinerja minimal baik. Atau kalau kita yakin Bapak Ibu yang ada di sini ini banyak yang kreatif, bisa berkinerja sangat baik. Oleh karena itu, marilah kita sabar menunggu Juknis dan Juklak Permen 1, Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, kalau secara implisit memang PKB tidak akan dibutuhkan lagi. Tidak akan dibutuhkan lagi, sehingga guru memang wacananya tidak disibukkan dengan melakukan penelitian pengembangan terus. Tetapi di dalam salah satu poin penilaian kinerja itu ada dituntut, poin itu harus ada. Nah, ini yang memang kita sama-sama masih dengan setia menunggu bagaimana bentuk daripada Juknis dan Juklaknya, Bapak Ibu. Seperti Pak Patur tadi memang belum bisa ada jawaban final. Kita sama-sama menunggulah untuk kepuasan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Amir. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Pak Giono atas pencerahannya. Satu penanya dari chat yang mewakili Ibu Hajah Faikatul. Pertanyaannya masalah uji kompetensi kenaikan pangkat. Barangkali akan memberikan pencerahan adalah Bapak pembicara chat yang mewakili Ibu Hajah Faikatul. Pertanyaannya masalah uji kompetensi kenaikan pangkat. Barangkali akan memberikan pencerahan adalah Bapak pembicara pertama tadi, Adi Susek. Pada Bapak kami persilakan. Pak Adi Suseno masih standby di room ya. Ya, terima kasih Pak Amir. Oke, siap Pak. Ya, memang dalam pasal 29, khususnya paragraf 3, untuk kenaikan jenjang, setiap kenaikan jenjang, ini yang membedakan yang lama dan yang baru. Itu adalah kalau yang lama, uji kompetensi itu hanya dari jabatan madya ke utama. Ini siapa yang sudah pengalaman, Pak Mujahidin dan yang lainnya mungkin sudah pengalaman. Tapi untuk sekarang itu adalah setiap kenaikan jenjang itu ada uji kompetensi. Nah, untuk melaksanakan uji kompetensi tentunya syarat utamanya adalah wajib sudah terpenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Jadi setelah angka kredit dipersyaratkan, misalnya dari muda ke madya, terpenuhi, memenuhi syarat, maka dilanjutkan untuk uji kompetensi. Ini yang harus dilakukan. Sehingga kalau uji kompetensinya nanti lulus, maka bisa lanjut langsung Pak diterima mengajukan kenaikan pangkat untuk ke jenjang berikutnya. Ini. Jadi dari muda ke madya ada uji kompetensi, dari madya ke utama juga ada uji kompetensi, itu ya. Itu yang terkait dengan itu. Kemudian tambahan lagi, insya Allah tadi sudah sampaikan, kalau sesuai dengan permen nanti tidak jauh beda, Permenpan RB nomor 11, per KPKN nomor 11 tahun 2022 itu. Maka angka kredit itu memang angka kredit pengembangan profesi
itu adalah include dari dengan angka kredit yang kita peroleh. Meskipun sama, tapi ada punya kewajiban itu tadi. Punya kewajiban untuk pengembangan profesinya. Nah, pengembangan profesinya nanti bentuknya apa? Nanti tentunya akan ada juknis yang mungkin insya Allah yang agak berbeda mungkin ya. Tapi mirip-mirip saja mungkin ya. Cuma angka kreditnya berapa, terpenuhinya berapa, itu kita yang belum begitu informasinya belum diatur dalam Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini. Kalau sesuai dengan nantinya tidak mirip-mirip masih PKN, itu memang include. Jadi misalnya tadi saya sampaikan angka kredit 3D ke 4A itu butuh 100 angka kredit. Nah, salah satu butirnya yang diperlukan adalah 6 angka kredit pengembangan profesi. Nah, 6 angka kredit pengembangan profesi inilah ini nanti yang include-nya. Jadi misalnya memperolehnya di tahun terakhir 25 angka kredit dengan catatan baik untuk kriterianya. Maka 25 itu diurai menjadi tugas jabatan, kemudian pengembangan profesi dan penunjang. Nah, kalau di nomor 11 tahun 2022 itu penunjang dan pengembangan profesi itu maksimal 50% diperoleh 50% dari angka kredit yang ditentukan gitu ya, yang diperlukan maksimal ya. Nah, itu nanti rinciannya apakah 20% penunjangnya maksimal atau yang lain itu kita yang belum tahu. Yang jelas include. Jadi 25 nanti dikurangi misalnya 6. Jadi ya tugas jabatannya menjadi tinggal 18. Kemudian ya tugas jabatannya tinggal 17. Yang 6 diperoleh memperoleh angka kredit pengembangan profesi. Itu tambahan saya. Mudah-mudahan tidak jauh beda nanti per KBKN yang ada. Terima kasih.